Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audinta Marsal dengan NPM 2202066058. Saya membuat video syarat UAS tentang mata kuliah pendekatan pelayanan bimbing kelompok dengan dosen pengampu Bapak Ricardo MPD Cons. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar ya anak-anak. Iya Bu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelumnya anak-anak tahu nggak apa kegiatan kita hari ini, atau kita berduduk berlingkar seperti ini? Tidak Bu. Baiklah, sebelumnya kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum Bu. Sebelumnya kalian sudah kenal sama Ibu? Belum Bu. Baiklah, Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Audinta Marsal, biasa dipanggil Dintang. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling. Apakah kalian semua sudah saling mengenal? Belum Bu. Baiklah, kalian perkenalkan diri masing-masing ya. Kita mulai dari Ananda. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya dari kelas 12 IPA Bu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ani dari kelas 12A Bu. Perkenalkan, nama saya Kiki dari kelas 12 IPA B Bu. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tina dari kelas 2 IPS. selanjutnya yang terakhir. nama saya Siti, saya dari kelas IPS B. Baiklah anak-anak semuanya, nampaknya kalian sudah saling mengenal ya. Iya Bu. Kita langsung mulai saja kegiatan hari ini anak-anak. Iya Iya, Bu. Jadi di sini kita melaksanakan bimbingan kelompok. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan BK yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuan. Dan manfaatnya dinamika kelompok, artinya semua anggota dalam kegiatan ini kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi dan memberi saran dan lain-lain. Adapun tujuan bimbing kelompok yaitu tujuannya kita saling melaksanakan kegiatan bimbing kelompok ini adalah agar kita lebih mengenal, lebih terbuka, melatih berbicara di depan orang lain, dan kita dapat belajar untuk menghargai orang lain. Dalam pelaksanaan bimbing kelompok ini kita duduk setengah melingkar seperti ini ya anak-anak, agar tujuannya kita dapat melihat satu sama lain, tidak ada yang terdepan dan maupun terbelakangi. Apakah anak-anak sudah paham? Paham Bu. Baiklah anak-anak, dalam bimbing kelompok ini terdapat 5 azas, yaitu azas pertama sukarela. Anak-anak di sini tidak diunsurkan keterpaksaan. Yang kedua, azas keterbukaan, yaitu menyampaikan semua pendapatan anak-anak, tidak boleh rasa takut dan malu. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Data yang di sini yang kita melaksanakan bimbing kelompok ini tidak boleh disebarkan keluar atau sepakatan kita bersama ya anak-anak. Yang keempat, azas kenormatifan, yaitu adalah kita saling mengenali, mengungkapkan pendapat. Yang kelima, yaitu azas kekinian, adalah masalah atau topik yang kita bahas pada yang lagi hangat-hangatnya.
Jadi itulah azas-azas bimbingan kelompok ini. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya itu masing-masing anggota kelompok anak-anak secara bebas mengungkapkan permasalahan atau yang lagi hangat-hangatnya pada saat ini. Dalam ini kita harus saling menghargai, saling mengeluarkan pendapatnya, dan kita mencari solusinya bersama-sama. Anak-anak, supaya kita lebih akrab lagi, Ibu mempunyai sebuah permainan. Apakah anak-anak mau kita melakukan permainan ini? Mau, Bu. Anak-anak disarankan untuk berdiri ya. Baiklah, kita melakukan permainan. Kita bertepuk tangan bersama-sama membilang konsentrasi 2 kali. Konsentrasi, konsentrasi. Ibu bilang meja, kalian bilang besar ya. Nanti kalau kalian bilang semut besar, kalian duduk, berartinya kalah. Artinya kalau semut itu kecil kan anak-anak. Apakah anak-anak paham? Paham. Berarti harus benar paham. Gini ya, Ibu bilang konsentrasinya 2 kali, tepuk tangan dibantu sama anak-anak. Nanti berhenti, Ibu bilang meja kecil katanya kan. Itu salah, kalau meja itu besar kan, jadinya Mita duduk gitu. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Marilah kita mulai permainnya ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi. Sama kecil. Konsentrasi, konsentrasi. Meja besar. Konsentrasi, konsentrasi. Gajah besar. Konsentrasi, konsentrasi. Balon meletus. Konsentrasi. Kucing. Konsentrasi. Sama kecil. Konsentrasi, konsentrasi. Pensil. Ya, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi. Meja besar. Konsentrasi, konsentrasi. Kursi. Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi. Kata cepat. Kucing. Lambat terus. Yeay, kita sekarang. Silakan duduk anak-anak. Baiklah anak-anak, kita beri aplaus untuk kita semua. Baiklah anak-anak, tujuan dari permainan tadi adalah supaya anak-anak lebih konsentrasi dan fokus dalam pelaksanaan bimbingan ini. Apakah permainan tadi senang atau berkesan anak-anak? Senang, Bu. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan permainan. Ibu akan menjelaskan lagi tentang bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kita memecahkan sebuah topik dan mencari masalahnya bersama-sama. Apakah anak-anak paham? Paham, Bu. Apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Baiklah, Nanda. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok dan tujuannya dan azas-azas ya anak-anak. Dalam pembahasan bimbingan kelompok ini, Ibu mempunyai topik, yaitu topiknya pergaulan bebas. Apakah anak-anak setuju tentang topik pergaulan bebas ini? Setuju, Bu. Nanda, Ibu akan menjelaskan itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pengaruh yang buruk dan hal yang negatif. Pergaulan bebasan itu adalah bisa merusak diri Ananda. Nampaknya contoh sekarang ini banyak siswa-siswa yang terpengaruh oleh
pergaulan bebas ini dari luar, faktor luar, bisa juga dari faktor dalamnya. Dari pergaulan bebas ini banyak yang siswa-siswa yang hamil, yang putus sekolah. Jadi itulah pengertian dari pergaulan bebas. Apakah Ananda tahu tentang pergaulan bebasan ini? Tahu, Bu. Kepada Ananda, silakan dijelaskan tentang pergaulan bebas ini. Baiklah Bu. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Jadi menurut saya pergaulan bebas itu sangat harus dihindari karena akan merusak masa depan kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, akan terdapat hamil duluan. Bahkan dari pergaulan bebas ini kita mungkin akan tidak disukai oleh teman-teman kita. Mungkin seperti itu yang Tina dapat sampaikan, Bu. Betul sekali menurut Tina. Kita beraplaus untuk Tina. Masih ada yang ingin meluarkan pendapatnya tentang pergaulan bebas? Saya, Bu. Kepada Ananda. Baiklah, saya Siska. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah faktornya sangat banyak, Bu. Yang pertama yaitu dari lingkungan, yang selanjutnya yaitu dari teman-teman ataupun dari lingkungan keluarganya, Bu. Jadi menurut saya kalau pergaulan bebas ini, Bu, sangat merusak dirinya sendiri, Bu. Betul sekali yang dibilang oleh Siska. Beri aplaus untuk Siska. Jadi pergaulan bebas ini sangat buruk bagi kita sendiri ya. Bagaimana pencegahnya, solusinya untuk kita terhindar dari pergaulan bebas ini? Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Kepada Ananda. Baiklah, perkenalkan saya Ani. Cara untuk mencegahnya. Cara untuk mencegah pergaulan bebas yaitu ya, dengan pengawasan dari orang tua. Dari pengawasan orang tua itu sehingga anaknya tadi bisa teratur dan terdidik sehingga terhindar dari pergaulan bebas dari teman-temannya yang mempengaruhi kepada diri sendiri. Ya, benar kata si Ani. Pergaulan bebas itu bisa dihindari dengan dididik oleh orang tuanya. Jadi masih adakah yang ingin berpendapat bagaimana cara untuk mencegah pergaulan bebas ini? Baiklah, kita sudah membahas tentang pergaulan bebas dan sudah mencari solusi dan mencegahnya. Bagaimana solusi cara tentang pergaulan bebas ini? Siti, dipersilakan. Baiklah, saya Siti. Solusi atau cara menghindari pergaulan bebas yaitu yang pertama berpendirian kokoh. Terus yang kedua seleksi teman. Terus yang ketiga mendekatkan diri dengan agama. Yang keempat memperbanyak kegiatan positif seperti ikutin organisasi gitu. Terus yang terakhir itu membangun komunikasi yang terbuka. Nah, betul yang dibilang Siti ini, kita harus melakukan hal yang positif dan mendekatkan diri ke hal yang baik. Jadi kita harus terhindar dari pergaulan ini. Tepuk tangan buat Siti dulu. Jadi Ananda, pergaulan bebas ini adalah hal yang negatif bagi Ananda semua. Semoga Ananda dijauhkan dari pergaulan bebas ini. Banyak di kalangan siswa sekarang terpengaruhi oleh pergaulan bebas ini. Jadi faktor dari pergaulan ini bisa dari luar dan dalam. Jadi Ananda harus berteman dengan yang baik-baik dan bisa menjadi Ananda terhindar dari pergaulan bebas ini. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Bagaimana berpikir Anda tentang pergaulan bebas ini? Baiklah. Jadi dari pergaulan bebas ini saya berpikir sangat mempengaruhi bagi diri saya sendiri di kalangan teman-teman yang mengajak untuk yang hal-hal yang negatif.
Jadi caranya saya menghindarinya itu dengan cara melakukan atau mensibukkan diri dengan mengikuti organisasi. Bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana Siti menyikapi tentang pergaulan bebas ini? Jadi saya mungkin dari saya cara saya menyikapi pergaulan bebas ini mungkin saya akan menghindari hal-hal yang negatif yang datang dari teman-teman. Baiklah, terima kasih Siti. Selanjutnya, bagaimana tindakan Siska tentang pergaulan bebas ini? Tindakan saya tentang pergaulan bebas ini adalah saya akan menghindari teman-teman saya yang dimana dia sudah melakukan pergaulan bebas dan saya akan mendekatkan diri ke hal-hal yang positif dan menyibukkan diri saya sendiri. Baiklah, Siska. Kiki, bagaimana bertanggung jawab dalam pergaulan bebas ini? Dari pergaulan bebas ini, Vicky bertanggung jawab untuk menekan aturan hukum, sosialisasi, memperbaiki cara pandang, dan juga menjaga keseimbangan pola hidup Kiki, Bu. Baiklah, beri aplaus untuk kita semua, Nanda. Baiklah, Nanda, terima kasih kepada Nanda yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Ananda sudah memberikan pendapatan masing-masing dan Ananda sudah mau mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Baiklah, Ananda, kira-kira kapan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini? Minggu depan, Bu. Minggu depan? Iya, Bu. Tepatnya di sini? Iya, Bu. Baiklah, Ananda, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi minggu depan dan tepatnya di sini, Ananda. Terima kasih kepada Ananda yang telah beraktif dalam kegiatan ini. Baiklah, Ananda, bagaimana menurut Ananda kesan dan pesan dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Saya, Bu. Kepada Ananda silakan, apa pesan dan kesannya? Baiklah, kesan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu sangat senang, Bu. Saya menjadi tahu akibat dari pergaulan bebas ini dengan cara yaitu menghindari teman-teman yang berpikir negatif dan hal yang positif yaitu ikut serta dalam organisasi. Sekian, Bu. Selanjutnya kesannya siapa? Pesannya siapa, Ananda? Kepada Ananda silakan. Baik, Bu. Pesan saya tentang tematika hari ini yaitu semoga kita semua terhindar dari pergaulan bebas karena akibatnya sangat fatal seperti hamil duluan bahkan menjadikan kita putus sekolah. Mungkin sekian, Bu. Baiklah, terima kasih Ananda telah menyampaikan pesan dan kesannya pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Tepuk tangan. Terima kasih ya, Nanda. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Nanda.